Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspitasari dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1 dengan NIM 200205502016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas matematika saya dengan judul Dasar-dasar Logika. Pertama, kalimat deklaratif, di mana ilmu logika berhubungan dengan kalimat-kalimat, argumen-argumen, dan hubungan yang ada di antara kalimat-kalimat tersebut. Tujuannya adalah memberikan aturan-aturan sehingga orang dapat menentukan apakah suatu kalimat bernilai benar atau suatu kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Contoh, berikut beberapa contoh proposisi. Pertama, 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 adalah bilangan prima. Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Penduduk Indonesia berjumlah 50 juta. Kalimat-kalimat di atas adalah dapat diketahui benar atau salahnya ketika pertama dan ketiga bernilai benar, sedangkan kalimat kedua dan keempat bernilai salah. Penghubung kalimat. Seringkali beberapa kalimat perlu digabungkan menjadi satu kalimat yang lebih panjang. Misalnya, pada kalimat 4 adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan ganjil, yang merupakan gabungan dari dua buah kalimat, yakni 4 buah adalah bilangan genap dan 3 adalah bilangan ganjil. Dalam logika dikenal 5 buah penghubung, seperti yang tampak pada tabel 1.1. Pada tabel 1.1, dalam matematika digunakan huruf-huruf kecil seperti P, Q, R untuk menyatakan subkalimat dan simbol-simbol penghubung untuk menyatakan penghubung kalimat. Kita lihat dari tabel berikut. Simbol yaitu artinya tidak, not, atau negasi yang bentuknya tidak. Dan atau N, atau konjungsi bentuknya dan, atau or, disjungsi bentuknya atau, implikasi bentuknya jika atau maka, diimplikasi bentuknya bila dan hanya bila. Kemudian nyatakan kalimat di bawah ini dengan simbol logika. Hari ini tidak panas tapi cerah. Hari ini tidak panas dan tidak cerah. Tidak cerah, hari ini tidak panas dan tidak cerah. Tidak benar bahwa hari ini panas dan cerah. Penyelesaiannya, kata-kata tapi memiliki arti yang sama dengan dan, sehingga kalimat A bisa dinyatakan sebagai P atau Q. Kalimat hari ini panas dan cerah dapat dinyatakan sebagai P atau Q, sehingga kalimat C bisa dinyatakan sebagai P atau Q. Dalam kehidupan sehari-hari, orang banyak menggunakan kata-kata penghubung di atas, tetapi dengan arti yang berbeda-beda tergantung dari konteks pembicaraan. Misalnya, apabila saya lulus, maka ayah akan membelikan sepeda motor. Apabila kamu tidak belajar, maka kamu tidak akan lulus. Jika 2 tambah 2 sama dengan 4, maka bunga melati berwarna putih. Meskipun semua kalimat memiliki bentuk bilang maka, tetapi ketiganya memiliki konotasi yang berbeda. Implikasi dalam kalimat A merupakan suatu janji, kalimat B merupakan sebab akibat, sedangkan kalimat C tidak memiliki arti atau tidak ada hubungan antara kedua kalimat penyusunnya. Kita lihat lagi contoh 1.5. Misalnya, P, monde orang kaya, Q, monde bersuka cita. Tulislah bentuk simbolis kalimat-kalimat berikut. Monde, orang yang miskin tetapi bersuka cita. Monde orang kaya atau ia sedih. Monde tidak kaya ataupun bersuka cita. Monde seorang yang miskin atau ia kaya tetapi sedih. Anggaplah ingkaran dari kaya adalah miskin dan ingkaran dari bersuka cita adalah sedih. Penyelesaiannya,
kata penghubung tetapi memiliki arti yang sama dengan kata penghubung dan sehingga bentuk simbolisnya adalah P atau konjungsi kui. Kalimat tersebut berarti bahwa Monde tidak kaya dan sekaligus Monde tidak bersuka cita. Bentuk simbolisnya konjungsi P dan konjungsi kui. Kemudian, tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai benar atau dalam kurung T. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Sebaliknya, kontradiksi adalah suatu bentuk kalimat yang selalu bernilai salah atau biasa dalam kurung V. Tidak peduli bagaimanapun nilai kebenaran masing-masing kalimat penyusunnya. Wim table ke tabel kebenaran suatu tautologi bernilai T pada semua barisnya dan kontradiksi selalu bernilai V. Pada semua bench, apabila suatu kalimat tautologi diturunkan lewat hukum-hukum yang ada, maka pada akhirnya akan dihasilkan T. Sebaliknya, kontradiksi akan selalu menghasilkan V. Kita lihat contoh berikutnya lagi. Tunjukkan bahwa kalimat-kalimat di bawah ini adalah tautologi dengan menggunakan tabel kebenaran. P dan kui, konjungsi kui, P konjungsi dalam kurung P atau kui. Penyelesaiannya, tabel kebenaran implikasi P dan kui, konjungsi kui tampak pada tabel 1.7a. Tabelnya, P adalah salah, kui adalah benar, kui salah, kui benar, P atau kui benar, P atau kui dan kui benar, P benar, kui salah, P salah, P atau kui dan kui benar, P salah, kui benar, P atau kui salah, P atau kui dan kui benar, P salah, kui salah, P dan kui salah, P atau kui dan kui benar. Oleh karena semua bench pada kolom P dan kui, konjungsi kui bernilai T, maka P dan kui sama dengan kui merupakan tautologi. Dari konvers suatu implikasi, selalu inverse atau PTM konversnya ahli itu dapat pada tabel kebenaran yang tampak pada tabel 1.8. Dalam tabel 1.8 terlihat bahwa nilai kebenaran kolom P konjungsi kui selalu sama dengan nilai kebenaran kolom kui konjungsi kui P kontraposisi tetapi tidak selalu sama dengan kolom kui. Konvers maupun kolom P konjungsi kui levers disimpulkan bahwa P konjungsi kui konjungsi P atau P kui merupakan suatu tautologi. Kita lihat tabel di bawah ini. Kemudian inferensi logika. Logika selalu berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang ditentukan nilai kebenarannya. Seringkali diinginkan untuk menentukan benar tidaknya kesimpulan berdasarkan sejumlah kalimat yang diketahui nilai kebenarannya. Kemudian silogisme, hipotesis. Prinsip inferensi silogisme, hipotesis adalah sifat transitif pada implikasi. Jika implikasi P atau Q maupun Q dan R bernilai benar, maka implikasi P dan R bernilai benar pula. Secara simbolis, bentuk metode inferensi silogisme hipotesis adalah sebagai berikut. Jika 18486 habis dibagi 18, maka 18486 habis dibagi 9. Jika 18486 habis dibagi 9, maka jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Jika 18486 habis dibagi 18, maka jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Konjungsi. Inferensi konjungsi sebenarnya sudah dibahas pada sub awal. Jika ada kalimat yang masing-masing benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan penghubung U, penghubung atau konjungsi juga bernilai benar.
Dengan contoh soal buktikan kevalidan argumen di bawah ini menggunakan prinsip inferensi logika. P atau Q penyelesaiannya, P atau Q hipotesa, P penyederhanaannya, P berhasil dari 1, P atau Q penambahan disjungtif, P atau Q hipotesa, P atau Q hasil dari 2 modus ponen terbukti bahwa argumen P atau Q konjungsi R per R merupakan argumen yang valid. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.